Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi guys. Apa kabarnya pagi ini semua anak-anak didikku? Oke, semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Oke, kembali lagi di channel Belajar Bareng. Kali ini gue akan nemenin kalian belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Merupakan materi biologi yang kelima atau bab 5, biologi kelas 11 kurikulum 2013. Oke, langsung saja kita mulai ya guys. Sebelum kita mulai belajar guys, ada baiknya kita ketahui dulu tujuan pembelajarannya, supaya kita lebih fokus dan tahu untuk apa sih kita belajar di materi ini. Oke, yang pertama yaitu menjelaskan fungsi sistem peredaran darah. Kemudian menjelaskan komponen penyusun darah, menjelaskan mekanisme proses pembekuan darah, menjelaskan golongan darah pada sistem ABO dan sistem resus, mengaitkan jenis golongan darah dengan transfusi darah, menunjukkan bagian-bagian jantung, membedakan pembuluh darah arteri dan vena, membedakan sistem peredaran darah sistemik dan pulmonalis, dan yang terakhir menyebutkan gangguan atau penyakit pada sistem peredaran darah. Oke, langsung kita cek ke materi yang pertama ya guys, yaitu tentang fungsi sistem peredaran darah. Untuk apa sih di dalam tubuh kita itu Allah menciptakan adanya sistem peredaran darah? Nah, yang pertama yaitu untuk transportasi guys. Transportasi. Maksudnya gimana? Nah, jadi kita tiap hari makan, minum, bernapas. Nah, makan, sari-sari makanan atau nutrisi, kemudian garam mineral, kita bernapas, mengambil oksigen. Nah, itu semuanya termasuk hormon ataupun enzim yang dihasilkan oleh organ tertentu dalam tubuh kita, itu ditransportasikan, diedarkan ke seluruh tubuh. Tujuannya adalah sampai ke sel, digunakan oleh sel untuk proses metabolisme di dalam tubuh. Kemudian di dalam sel itu kan terjadi metabolisme tuh tadi. Nah, pasti ada hasil sampingannya guys. Misalnya karbon dioksida. Nah, itu juga nanti akan dibawa oleh darah. Kemudian dikeluarkan oleh tubuh. Misalnya karbon dioksida tadi dikeluarkan melalui sistem pernapasan. Makanya darah disebut sebagai berfungsi sebagai transportasi, seperti kendaraan aja guys, nganter kalian dari sini sampai ke terminal, sampai ke tempat tujuan kalian. Itu guys maksudnya. Yang kedua, sebagai penjaga suhu tubuh. Maksudnya gini guys, jadi dalam metabolisme di dalam sel tadi itu menghasilkan energi berupa panas guys. Nah, jadi panas itu dibawa oleh sistem peredaran darah ke seluruh tubuh. Kemudian perlindungan. Contohnya gini guys, kalian luka tuh. Nah, di dalam darah itu ada yang namanya trombosit atau keping darah. Nah, itu berfungsi dalam proses pembekuan darah. Jadi melindungi kalian supaya tidak kehilangan darah terlalu banyak. Dan yang keempat itu adalah sebagai penyangga atau buffering. Di sini maksudnya adalah jadi di dalam darah itu ada protein darah. Nah, protein darah bertindak sebagai penyangga melawan perubahan asam basa untuk mempertahankan pH optimum darah. Jadi supaya pH optimum darah itu tetap, nah protein-protein di dalam darah itu berperan sebagai penyangga. Jelas ya guys, kita lanjut. Lanjutnya adalah tentang komponen darah. Kalau kita lihat sekilas, darah itu berwarna merah ya guys. Pokoknya cairan berwarna merah, agak kental, berbau amis gitu. Nah, tapi sebenarnya apa saja sih komponen-komponennya? Kita lihat. Oke.
Nih, Ibu jelaskan dulu ya guys. Ini darah. Darah secara umum kalau kita lihat warnanya merah. Kemudian ini alat namanya sentrifugasi, centrifuge ya. Jika suatu larutan dimasukkan ke dalam centrifuge tadi, nanti partikel-partikelnya akan mengendap sesuai dengan ininya guys, massa jenis dari larutan tersebut. Misalnya nih, darah nih, setelah disentrifugasi dengan kecepatan yang sangat tinggi, wah ternyata terbagi menjadi 3 lapisan guys. Ini maksudnya adalah 3 lapisan. Yang pertama lapisan berwarna kuning pucat. Itu adalah plasma darah atau cairan darah. Persentasenya berkisar 55%. Nah, angka-angka ini tidak mutlak ya guys. Antar manusia itu bisa berbeda. Karena banyak faktor. Umur misalnya atau makanan yang dikonsumsi dan lain-lain. Kemudian guys ada lapisan yang kedua. Itu lapisannya sedikit ya guys. Jadi dari putih sampai merah ini itu merupakan sel darah. Jadi komponen darah itu ada garis besarnya ada 2. Ada plasma atau cairan darahnya sekitar 55%. Kemudian ada sel-sel darah. Sel-sel darah sekitar 45%. Ada sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Nah, keping darah dan sel darah putih atau keping darah itu namanya trombosit ya guys. Kalau sel darah putih itu leukosit. Itu hanya sedikit ya guys, sangat sedikit, itu berkisar 1% saja. Sedangkan yang lainnya adalah sel darah merah nih atau eritrosit. Makanya darah itu berwarna merah karena sebagian besar komponen sel darah merahnya adalah sel darah merah. Jadi ada sel darah putih tapi sedikit. Ada keping darah juga jumlahnya sangat sedikit. Oke, lanjut ya guys. Keping darah ini nantinya yang berfungsi dalam proses pembekuan darah guys. Nah, kalau sel darah putih ini untuk sistem pertahanan tubuh, kekebalan tubuh kita. Ini ada 5 jenis ya guys. Jadi sel darah putih itu ada 5 jenis. Ada monosit, ada eosinofil, basofil, limfosit, dan neutrofil. Aduh, namanya banyak banget ya. Oke. Nggak apa-apa ya guys. Semakin banyak pengetahuan semakin baik. Nah, kalau sel darah merah itu bentuknya seperti permen kopiko yang bulat zaman dulu guys. Ini disebut bikonkav. Jadi tengahnya tipis, pinggirnya tebal. Oke, jelas ya guys untuk komponen darah. Kita lanjut sekarang ke mekanisme pembekuan darah. Ingat tadi sel darah yang berperan dalam proses mekanisme pembekuan darah itu adalah keping darah. Prosesnya seperti apa? Kita lihat langsung, cek, jreng. Yang pertama ketika kita terjadi luka ya guys, misalnya kita lagi ngiris bawang merah nih, seret, kena peso, terjadi dia luka. Nah, maka darah pasti keluar kan. Nah, ketika darah keluar, darah akan menyentuh permukaan yang luka tadi. Atau permukaannya itu bisa dikatakan kasar. Nah, ketika darah keluar, tadi di dalam darah itu kan mengandung salah satunya sel darah, keping darah. Ya. Nah, ketika keping darah keluar melewati permukaan yang luka, itu akan pecah guys. Jadi yang pertama trombositnya itu pecah. Akibatnya apa? Kalau trombositnya pecah, maka akan mengeluarkan trombokinase. Trombokinase itu enzim ya guys, sebuah enzim yang ada di dalam darah. Protein berupa enzim yang terdapat di dalam darah. Gunanya untuk apa guys trombokinase? Nah, trombokinase ini gunanya adalah untuk
mengubah protrombin menjadi trombin. Tapi dalam bekerja guys, trombokinase itu nggak bisa sendirian. Dia harus dibantu oleh vitamin K dan ion kalsium. Ya, jadi vitamin K dan ion kalsium. Ini bisa juga penulisannya Ca2+ ya guys. Kalau di sini penulisannya +2. Nah, protrombin ini juga ada di dalam darah guys. Tapi tidak bisa berfungsi kalau belum diubah menjadi trombin. Makanya diubah dulu oleh si trombokinase. Dari protrombin menjadi trombin. Kemudian selanjutnya si trombin ini fungsinya atau tugasnya adalah mengubah fibrinogen. Jadi fibrinogen ini ada di dalam sel darah ya guys. Menjadi fibrin. Kalau masih dalam bentuk fibrinogen ini belum bisa menutup luka. Tapi kalau sudah menjadi benang-benang fibrin, maka luka akan tertutup. Gitu guys. Jadi prosesnya seperti itu. Jelas ya guys? Lanjut. Selanjutnya adalah penggolongan darah. Sebenarnya ada 3 jenis penggolongan darah ya. Ada sistem ABO, sistem Rhesus, dan MN. Tapi yang paling terkenal sepasti yaitu penggolongan darah menggunakan sistem ABO. Ada golongan darah apa aja dalam sistem ABO? Kita cek. Oke. Nah, dalam penggolongan darah sistem ABO ini ada jenis golongan darah, 4 jenis golongan darah. Ada golongan darah A, B, AB, dan O. Apa sih yang membedakan golongan darah ini? Kok ada orang bergolongan darah A, ada yang B, ada yang AB, ada yang O? Nah, jenis golongan darah ini ditentukan berdasarkan unsur yang ada pada membran eritrosit atau sel darah merah dan unsur yang ada di dalam plasma darah. Unsur apa aja? Yang pertama, kalau di dalam permukaan darah itu ada antigen atau tidak ada antigen. Jadi ada sel darah yang di permukaannya memiliki antigen, ada juga yang tidak. Antigen nama lainnya itu adalah agglutinogen. Sebenarnya ada 3 tipe. Untuk yang di sistem ABO ini dibedakan berdasarkan 2 tipe antara tipe A dan tipe B. Kemudian unsur di dalam plasma darah itu ada antibodi atau nama lainnya agglutinin. Ada 2 macam juga yaitu tipe beta atau anti B dan tipe alpha atau anti A. Nah, hubungannya apa guys antara antigen dan antibodi ini? Nah, jadi mereka ini kalau bertemu dengan yang bukan pasangannya itu bisa menyebabkan penggumpalan guys. Misalnya nih, tipe A ketemu dengan anti A. Itu bisa terjadi penggumpalan guys. Jadi nggak cocok golongan darah A bertemu dengan golongan darah B yang mengandung anti A, itu nggak cocok. Gitu. Nah, sedangkan golongan darah A, tipe A ini pasangannya ya anti B. Gitu. Karena dia anti terhadap A. Gitu. Itu ya guys, nanti ini kaitannya dengan transfusi darah guys, tipe-tipe ini. Oke, kita langsung cek aja. Yang pertama golongan darah A. Itu pada membran eritrosit atau sel darah merahnya guys, terdapat antigen tipe A. Sedangkan antibodinya itu tipe beta atau anti B. Ya. Pasangannya kalau tipe A itu dengan anti B. Ya. Sedangkan golongan darah B itu unsur pada membran eritrositnya itu tipe B antigennya. Kemudian antibodi dalam plasma darahnya anti A. Yang selanjutnya golongan darah AB. Nah, kalau golongan darah AB itu punya keduanya guys. Jadi ada 2 tipe antigen, ada tipe A dan tipe B. Tapi golongan darah AB tidak memiliki antibodi dalam plasma darahnya. Sedangkan O kebalikannya. O tidak memiliki antigen. Jadi di dalam membran sel darah merahnya tidak memiliki antigen, tapi memiliki
dua jenis antibodi alfa maupun beta, kedua-duanya ada. Nah, ini nanti kaitannya dengan proses transfusi darah, guys. Misalnya nih, darah A mau ditransfusikan ke B. Darah A mengandung tipe A, sedangkan darah B mengandung anti A. Nah, kalau ini ketemu, guys, maka akan terjadi penggumpalan. Jadi, golongan darah A tidak bisa ditransfusikan ke golongan darah B. Begitu juga sebaliknya. Tipe B nggak boleh ketemu sama anti B. Itu ya, guys. Ngomong-ngomong, ada yang sudah pernah cek golongan darah? Kalau ibu udah pernah ya, guys, bahkan 2 kali. Lumayan sih, sakit dikit gitu. Jadi golongan darah ibu itu golongan darah O ya di sini. Tidak memiliki antigen, tapi memiliki 2 antibodi. Makanya ibu itu orangnya baik ya, karena nggak punya antigen. Cie. Kemudian orangnya kuat gitu. Oke, bercanda ya, guys. Lanjutnya yaitu tentang penggolongan darah sistem resus. Nah, kalau di sistem resus, guys, itu cuma ada 2 jenis golongan darah. Ada resus plus atau resus positif dan resus minus atau resus negatif. Nah, kalau golongan darah dengan sistem resus ini ditentukan oleh antigen. Nah, tadi Ibu udah bilang antigen itu sebenarnya ada 3 jenis. Kalau tadi di sistem ABO ada tipe A dan tipe B. Nah, kalau di sistem resus ada tipe RHD. Jadi penentunya cuma ini, guys. Kalau yang di permukaan darah, sel darah merahnya ada antigen tipe RHD, maka resusnya positif. Kalau tidak ada atau tidak memiliki, berarti resusnya negatif. Itu aja, guys. Nah, resus ini juga berpengaruh dalam proses transfusi darah, guys. Jadi harus cocok kedua-duanya, baik di sistem ABO maupun resus. Sekarang kita lihat ke transfusi darahnya. Sebelumnya, transfusi darah, Pak, mungkin kalian sudah pernah dengar. Tapi, apa sih transfusi darah itu? Nah, jadi transfusi darah adalah proses mentransfer darah atau produk berbasis darah dari seseorang ke sistem peredaran darah orang lain. Jadi di sini melibatkan 2 orang ya, guys. Orang yang memberi atau disebut donor dan orang yang menerima disebut resipien. Nah, kaitannya dengan antigen tadi ya, guys, dalam sistem ABO. Nih. Secara umum skemanya seperti ini. Golongan darah O tadi itu kan tidak memiliki antigen ya, guys. Sehingga dia tidak bisa menggumpalkan atau tidak bisa digumpalkan sel darahnya. Makanya golongan darah O, kalau dilihat dari tipe antigen tadi, dia tidak memiliki, maka dia bisa diberikan ke semua golongan darah atau bisa didonorkan ke semua golongan darah. Nah, maka O ini disebut sebagai donor universal karena bisa didonorkan ke semuanya. Sedangkan AB tadi tidak memiliki antibodi, maka dia tidak bisa menggumpalkan darah juga, darah yang ada dalam si pasien atau resipien. Nah, maka si golongan darah AB bisa menerima semua golongan darah B. Bisa diberi donor A, bisa diberi golongan darah O, dan bisa diberi golongan darah B. Makanya golongan darah AB itu disebut sebagai resipien universal. Tapi guys, dalam prakteknya, itu untuk proses transfusi darah, ini memang bisa dilakukan sesuai skema ini, tapi jumlahnya hanya dalam jumlah yang sangat sedikit ya, guys. Jadi kalau keadaan benar-benar darurat banget, tidak ada pilihan lain, itu baru boleh misalnya O dikasih ke AB. Itu pun dalam jumlah yang sangat sedikit. Untuk amannya itu harus diberikan yang benar-benar sama, guys, baik itu golongan darah sistem ABO maupun resus. Misalnya golongan darah O positif, ya kasihlah atau donor harus mendapatkan donor dari O positif gitu, supaya benar-benar aman. Karena ketika ditransfer atau diberi donor dari golongan darah yang berbeda, AB misalnya dikasih O,
awalnya memang baik-baik aja guys, darah tidak menggumpal. Tapi karakteristiknya kan beda tadi kandungannya. Maka kalau akan diberikan banyak-banyak, itu tetap akan berdampak ke depannya. Maka dalam prakteknya untuk proses transfusi darah akan dipilihkan atau diambilkan benar-benar yang sama. Lanjutnya guys, tentang bagian-bagian jantung nih. Kita punya jantung satu, ukurannya itu tidak lebih besar dari kepalan tangan kita. Jadi kalian mengepal tangannya terus taruh di bagian posisi jantung. Nah, jantung kalian itu lebih kurang besarnya segitu. Seperti apa sih bagian-bagian jantung yang satu itu? Yang di sini kalau di peredaran darah, jantung tugasnya sebagai pemompa ya guys. Jadi jantung berdetak, mengembang, mengempis atau berkontraksi, relaksasi, itu tujuannya adalah untuk memompa darah. Jreng-jreng nih guys, ada 3 petunjuk ya guys. Nih. Nah, ini adalah ruang-ruang jantung. Jadi jantung kalau kita sayat nih, kita iris, ternyata ada 4 ruang guys. Nih. Nah, warna biru ini maksudnya adalah ruang jantung yang banyak mengandung darah mengandung banyak CO2 atau karbon dioksida. Sedangkan yang berwarna merah ini adalah ruang jantung yang isinya darah banyak mengandung oksigen. Oke, untuk mudah mengingatnya guys, kita samakan persepsi dulu. Jadi jantung ini adalah jantung orang yang menghadap ke kita. Jadi posisi kanan kirinya kebalikan dari kita ya. Jadi ini kanan, di sebelah sini kanan, sebelah sini adalah kiri. Nah, ruang jantung dibagi menjadi 4. Ada 2 atas, 2 bawah. Ya. Jadi penamaannya tinggal nama ruang jantung atas itu apa, ditambah kanan, kiri. Kanan, kiri. Nah, penamaannya itu ada 2 macam ya guys. Yang pertama yang paling terkenal yaitu atrium dan ventricle. Jadi ini langsung aja. Berarti yang pertama ada atrium kiri, atrium kanan, ventricle kiri, ventricle kanan. Gampang ya guys ngingetnya. Jadi ingetnya atas bawah, kanan kiri. Ada atrium sama ventricle. Jadi tinggal atrium kanan, atrium kiri, ventricle kanan, ventricle kiri. Nah, selain atrium dan ventricle ada juga penamaan menggunakan serambi dan bilik ya guys. Nah, serambi itu sama dengan atrium atau bagian atas. Bilik sama dengan ventricle. Jadi tinggal diubah aja. Serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, bilik kanan gitu. Jelas ya guys bagian-bagian jantung. Nah, ini merupakan pembuluh darah guys. Pembuluh darah yang berhubungan langsung dengan jantung atau pangkalnya. Ada apa aja guys? Ibu tambahkan. Nah, yang pertama nih, yang mengalirkan darah dari jantung bagian ventricle kiri. Itu ada pembuluh darah arteri terbesar, namanya aorta nih guys, ini aorta. Kalau yang mengalirkan darah dari ventricle kanan, ini arahnya adalah ke sini ya guys, ke paru-paru. Ini namanya pembuluh darah arteri pulmonalis, karena arteri yang menuju ke pulmo atau paru-paru. Kemudian ini ada pembuluh darah yang membawa darah kembali ke jantung nih. Ada 2 nih di sini. Ini adalah pembuluh darah vena terbesar, namanya vena cava. Kalau dari bawah yang membawa darah dari organ tubuh atau anggota tubuh bagian bawah namanya vena cava inferior. Kalau yang membawa darah dari organ atau bagian tubuh bagian atas itu adalah vena cava superior. Nah, kalau yang membawa darah dari paru-paru kembali ke jantung nih guys, ini kembali ke jantung ya, ini lubangnya, itu adalah vena. Sama seperti arteri tadi penamaannya, vena pulmonalis. Jadi vena yang dari paru-paru. Oke, jelas ya guys, nanti kita lebih jelas detailnya lagi ke pembuluh darah. Nah, oke, sekarang adalah pembuluh darah ya. Bisa kalian amati langsung dari bentuknya ya guys. Nih, perbedaan-perbedaannya. Kalau kita lihat ini adalah arteri, ini vena. Ya. Ini membawa darah
menuju ke kapiler atau menuju ke jaringan. Kalau yang ini keluar dari jaringan, kembali ke jantung nih. Lihat arahnya ya guys. Nih. Jadi dari arteri, darah itu ke jaringan ke seluruh tubuh. Setelah dari sini, darah kembali, darah kayak CO2 nih warnanya biru, kembali ke jantung. Nah, yang pertama nih, karakteristik pertama, strukturnya penyusunnya itu lebih tebal ya guys. Jadi lapisan-lapisannya lebih tebal. Ini ada yang merah-merah ini sama juga ya guys. Itu adalah otot polos ya guys. Ini bahasa Inggrisnya otot polos, smooth muscle. Nah, ini endotelium ini adalah jenis epitel pipih selapis. Kalau di sini namanya endotelium. Nah, ini connective tissue itu adalah jaringan ikat. Ya. Jadi strukturnya ada jaringan ikat, kemudian lapisan bagian dalamnya lagi ada otot polos, kemudian ada endotelium atau epitel pipih selapis. Jadi tipis ya. Nah, antara vena dan arteri ini lebih tebal arteri ya guys, karena tugasnya dia itu membawa darah dipompa dari jantung, maka dia harus lebih tebal supaya tidak jebol. Nah, sedangkan lubangnya itu lebih sempit. Kalau vena, lubangnya lebih lebar ya. Dan kalau vena ini punya katup guys, jadi punya katup-katup. Tujuannya apa? Supaya darah nggak balik lagi ke sini guys. Nah, tapi kalau arteri nggak punya katup. Ini beda, perbedaan yang kedua. Vena punya katup, arteri tidak punya katup. Kemudian penyusunnya, sel-sel penyusunnya, otot polos ini tadi 3 lapis, ini kelihatannya guys, ini cuma 2 lapis, ini 1 lapis endotelium. Lebih tipis karena dia tugasnya cuma membawa darah mengalir kembali ke jantung. Jadi tidak harus panjang, tidak harus tebal banget. Sama lapisannya endotelium, lapisan otot polos, kemudian jaringan ikat. Nah, kemudian di dalam tubuh bercabang-cabang ya guys, sampai cabang bertemu di jaringan. Nah, jadi yang sampai ke jaringan itu namanya kapiler. Nah, capillary. Kapiler ya guys. Nah, kapiler ini hanya terdiri dari endotelium dan lamina basal. Nah, lapisannya hanya 2. Jadi tipis. Nah, disinilah terjadinya pertukaran gas dari CO2 menjadi dengan O2. Kemudian nutrisi, mineral, semuanya dilepaskan ke jaringan. Kemudian sisa-sisa metabolisme jaringan dimasukkan ke pembuluh darah. Melalui proses apa guys? Prosesnya hanya dengan difusi guys. Jadi pindah langsung. Jadi darah ketika mengalir di dalam tubuh itu tidak pernah keluar dari pembuluh darah. Ya. Darah hanya mengalir di dalam pembuluh darah. Tapi apa yang dibawa oleh darah itu berdifusi pada tepatnya ketika sudah nyampe ke jaringan, sudah nyampe ke paru-paru itu berdifusi. Nah, ini contoh gambar pengamatan menggunakan mikroskop ya guys nih. Ada kapiler, ini sel darah merahnya guys. Nah, kemudian ini jaringannya. Ini ukurannya 15 mikrometer guys, sangat kecil ya. Mikrometer itu 10⁻⁻⁶. Yang pasti tidak kasat mata gitu, tapi ada kenyataan. Jelas ya guys tentang perbedaan pembuluh darah antara arteri dan vena. Nih yang pertama tadi lubangnya lebih sempit arteri, kemudian kalau di vena itu ada katup, arteri nggak punya katup. Arteri lebih tebal, otot-otot atau sel-sel penyusunnya, kalau di vena lebih tipis. Lanjut guys. Nah, sekarang kita mempelajari gimana sih mekanisme peredaran darah, gimana sih darah itu beredar, dari mana, melewati apa, menuju apa, tujuannya untuk apa, gitu. Tadi kita udah tahu yang terlibat dalam proses peredaran darah itu yang pasti pertama ada darah yang mengalir, ada jantung sebagai pemompa, dan ada pembuluh darah sebagai jalan yang dilalui oleh darah. Dan ada tujuannya adalah seluruh tubuh. Ya guys. Oke, kita langsung check it out. Nah, di sini Ibu menggunakan gambar yang cukup sederhana ya guys. Jadi rutenya nggak ruwet kemana-mana.
Untuk yang ke seluruh tubuh kita gambarkan dengan tubuh seseorang, kemudian ini paru-paru. Nah, di sini guys, jadi peredaran darah itu ada dua macam guys. Jadi dalam satu kali memompa atau satu kali berdenyut, darah itu dua kali melewati jantung guys. Ada jantung bagian kanan, ada jantung bagian kiri. Makanya sistem peredaran darah manusia disebut sistem peredaran darah ganda. Karena dalam satu kali peredaran, darah dua kali melewati jantung. Kemudian, darah itu mengalir di dalam pembuluh darah guys, tidak pernah keluar dari pembuluh darah. Makanya sistem peredaran darah manusia juga disebut sebagai sistem peredaran darah tertutup. Karena darah mengalir di dalam pembuluh darah. Itu guys. Lanjutnya, nih, sistem peredaran darah ada dua macam ya guys. Di sini ada mekanismenya, ada peredaran darah kecil atau pulmonalis, ada mekanisme peredaran darah besar atau sistemik. Singkatnya, kalau sistem peredaran darah kecil itu peredaran darah dari jantung ke paru-paru kembali ke jantung. Kalau peredaran darah dari jantung, nih, dari jantung ke seluruh tubuh kembali ke jantung. Tuh. Nah, rutenya ini juga sangat pendek, rutenya hanya dari sini. Makanya ini juga disebut sistem peredaran darah pendek atau pulmonalis karena tujuannya hanya ke paru-paru. Oke, kita bahas satu-satu rutenya ya guys. Jadi, tapi sebelumnya kalian harus tahu dulu nih. Jadi peredaran darah kecil dan besar ini terjadi dalam waktu yang bersamaan ya guys. Jadi ketika jantung berkontraksi atau menyempit, itu darah keluar dari jantung. Ketika relaksasi, darah kembali ke jantung. Ini prosesnya bareng-bareng. Gitu. Tapi untuk mempelajarinya, kita pelajari satu-satu dulu ya guys. Tapi bukan berarti ini bergantian prosesnya, tapi prosesnya bareng. Oke, yang pertama kita pelajari dulu proses peredaran darah kecil. Dimulai dari ventrikel kanan nih. Di ventrikel kanan ini mengandung darah berwarna, darahnya tidak berwarna biru ya guys, tetap berwarna merah. Cuman di sini warna biru dan merah untuk membedakan bahwasanya warna biru itu darah yang banyak mengandung CO2 atau karbon dioksida. Sedangkan yang berwarna merah adalah darah yang banyak mengandung oksigen. Nah, di ventrikel kanan ini berisi darah banyak mengandung CO2 guys. Maka ketika jantung berkontraksi, katup ini ada katup jantung ya guys. Ini namanya katup trikuspid. Kalau yang di sini namanya katup bikuspid atau katup mitra. Jadi di sini ketika jantung berkontraksi atau menyempit, darah dari ventrikel kanan mengalir ke paru-paru ya guys, melewati sebuah pembuluh darah yang namanya arteri pulmonaris. Kemudian di paru-paru ngapain guys? Langsung sampai ke paru-paru. Di bagian kapiler dan alveolus itu terjadi pertukaran gas guys. Jadi di sini tujuan utamanya adalah nuker gas. Nuker gas. Gas apa? Gas CO2 dengan O2. Jadi darah tadi kan dari jantung banyak mengandung CO2. Nah, CO2-nya atau karbon dioksidanya dilepaskan ke paru-paru untuk dikeluarkan melalui sistem pernapasan. Kemudian dari pernapasan kan mendapatkan O2 ya guys. Nah, O2-nya dari paru-paru pindah ke darah. Nah, ini gambar ini agak kurang tepat ya guys. Jadi proses pertukaran gasnya itu terjadi di semua bagian paru-paru, bukan hanya kanan ya. Tapi kiri dan kanan semuanya terjadi pertukaran gas. Nah, setelah keluar dari paru-paru, maka darah menjadi banyak mengandung oksigen. Karena sudah tukeran tadi guys. Makanya ini berwarnanya lebih merah terang ciri-cirinya. Darah yang kaya oksigen tadi dibawa oleh pembuluh darah kembali ke jantung di bagian atrium kiri melalui vena pulmonalis. Nah, di jantung bagian kiri ini, nah ya guys, setelah terjadi relaksasi, maka darah dari atrium, baik itu kanan ataupun kiri, itu ngalir ke ventrikel guys. Nah, berakhir di sini. Nah, itulah guys. Jadi
peredaran darah kecil itu dari ventrikel jantung, bagian ventrikel kanan, kemudian melalui arteri pulmonalis menuju paru-paru, dari paru-paru melalui vena pulmonalis kembali ke jantung. Lanjut ke peredaran darah sistemik nih. Dimulai dari sini ya guys. Tadi ini atrium kiri lanjutan dari peredaran darah kecil. Dimulai dari ventrikel kiri. Ketika jantung berkontraksi, ini tertutup. Darah nih alirannya ke sini ya guys. Ini ketutup oleh arteri pulmonalis. Jadi ngalirnya ke sini. Tet, nih. Pembuluh darah ini. Ini adalah pembuluh darah arteri ya guys. Nah, tadi di bagian jantung udah Ibu sebutkan bagian pembuluh darah arteri yang paling besar itu adalah aorta. Jadi darah mengalir ke pembuluh darah arteri yang terbesar dulu guys, namanya aorta. Kemudian ngalir ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah arteri. Nah, arteri ini bercabang ya guys. Ada yang ke tubuh bagian atas, itu meliputi tangan, leher, kepala. Kemudian anggota tubuh bagian bawah selain dari itu. Nah, jadi ada percabangan sebenarnya, tapi karena ini gambarnya sederhana jadi tidak bercabang. Kemudian arteri ini terus bercabang-cabang sampai ke jaringan, yaitu ke kapiler, sampai ke pembuluh darah kapiler. Nah, di tubuh itu, di jaringan tubuh itu ngapain guys? Nah, sama tujuan utamanya tadi adalah mengantarkan oksigen dan sari-sari makanan atau nutrisi yang kita peroleh dari makan dan lain-lain ya guys. Ada hormon juga, enzim, semuanya diantar ke bagian yang memerlukan. Yang memerlukan yaitu adalah sel. Jadi di sini nanti di kapiler dan jaringan itu terjadi pertukaran gas. Di sini darah mengandung oksigen, oksigennya dilepas ke jaringan, kemudian dari jaringan atau sel itu sisa metabolisme berupa karbon dioksida berdifusi ke dalam darah. Makanya setelah keluar dari arteri ya, dari kapiler, nah menuju ke vena, ini kapiler ya guys. Nah, ini darahnya sudah mengandung CO2. Kembali ke jantung melalui pembuluh darah vena. Nah, di sini pembuluh darah vena yang kembali ke jantung itu bercabang dua ya guys. Dari atas, ini membawa darah dari anggota tubuh bagian atas. Dan jadi, ini vena terbesar namanya vena cava ya guys. Yang membawa darah dari anggota tubuh bagian bawah, yang ini namanya vena cava superior. Kalau yang membawa darah dari organ atau bagian tubuh bagian atas, itu vena cava superior. Jadi ini bacanya maksudnya adalah vena cava superior dan vena cava inferior. Ini guys, ini superior, ini inferior. Oke guys, Ibu ada salah ketik nih guys. Sorry. Ini superior semua ya guys, salah ketik. Ini maksudnya tadi adalah inferior. Maklum ya guys, manusia. Oke, kita lanjut ya guys. Tadi udah nyampai di sini. Nih, ulang lagi. Jadi di sini yang ini adalah inferior, vena cava inferior. Yang atas adalah vena cava superior. Kemudian darah ketika terjadi relaksasi darah yang tadi dari tubuh masuk ke atrium kanan. Ini ya guys. Masuk ke atrium kanan di sini. Ketika terjadi relaksasi baru deh kembali ke ventrikel kanan. Oke. Sampai sini cukup jelas ya guys peredarannya. Jadi kalau sistem peredaran darah kecil itu tujuannya untuk menukar gas CO2 menjadi O2. Kalau ke seluruh tubuh memberikan O2 dan nutrisi dan lain-lain.
kemudian kembali membawa karbon dioksida. Itu guys. Sorry ya guys, tadi ada kesalahan nih. Mau diulang, kayaknya waktunya sudah terlalu mepet. Oke, langsung kita perbaiki saja. Lanjut guys. Bagian yang terakhir tentang gangguan atau penyakit pada sistem peredaran darah. Di sini ya minimal kalian tahu ada apa saja. Sebenarnya sangat banyak ya, tapi di sini tidak ibu tampilkan semua. Hanya yang lumayan terkenal di kalangan kita atau yang dekat dengan kita. Nanti kalau kalian ada yang minat jadi dokter atau bidan nih harus tahu semuanya ya guys. Yang pertama ada anemia. Apa sih anemia? Oke. Anemia itu adalah keadaan saat jumlah eritrosit atau sel darah merah atau jumlah hemoglobin. Hemoglobin ini ada di dalam sel darah merah ya guys, di permukaannya, yang tujuannya atau gunanya, tugasnya itu mengikat oksigen. Jadi oksigen di dalam darah itu diikat oleh hemoglobin. Berada di bawah normal. Nah, jadi kalau jumlahnya eritrosit sel darah merahnya kurang dari normal atau hemoglobinnya juga kurang dari normal, maka akan menyebabkan gangguan yang namanya anemia. Tandanya kalau anemia itu ini guys, jadi jumlah sel darah merahnya itu sedikit atau kurang. Kurang tadi kan sekitar 45%. Itu adalah jumlah sel darah merah dan sel darah putih. Kemudian sel darah putih itu hanya 1%. Jadi sel darah merah itu banyak. Normalnya kalau laki-laki itu berkisar antara 42 sampai 54%. Kalau perempuan berkisar antara 37 sampai 47%. Nah, jadi kalau jumlah sel darah merahnya kurang dari itu bisa menyebabkan anemia. Selanjutnya adalah hemofilia. Kegagalan dalam proses pembekuan darah pada pembuluh darah yang cedera. Ini jadi kalau orang-orang yang menderita hemofilia nih guys, dia terluka, itu darah sulit membeku. Jadi efeknya apa? Ya keluar darah terus banyak. Apalagi kalau lukanya besar ya guys. Ini hemofilia, tandanya itu darah sulit membeku. Selanjutnya yang cukup ganas itu leukemia. Gangguan produksi leukosit terlalu banyak. Jadi di sini sel darah putih di leukemia ini sel darah putihnya terlalu banyak guys. Tadi kan cuman seharusnya 1% aja itu udah bagian dari sel darah putih dan trombosit. Nah, kalau terlalu banyak itu akan menyebabkan gangguan leukemia. Ini penyakit yang cukup berbahaya guys, penyembuhannya juga lumayan berat lah yang harus dijalani oleh penderita ini. Selanjutnya hipertensi. Ini yang cukup terkenal di kalangan kita ya guys. Hipertensi itu tekanan darah arteri meningkat hingga di atas normal. Jadi kalau normalnya tekanan darah arteri atau tekanan sistol itu 120 ya guys. Standarnya sih, tapi itu bukan juga standar baku. Jadi antar manusia atau antar orang itu beda-beda. Tergantung faktor-faktor yang mempengaruhinya, macam-macam. Dari umur, jenis kelamin, kemudian yang dimakan, kemudian aktivitas itu beda-beda. Tapi secara umum itu berkisar 120. Kalau tekanan darah meningkat di atas itu bahkan jauh, misalnya kadang sampai ada yang 180, maka itu hipertensi ya, tekanan darah tinggi. Cukup berbahaya sih kalau berlarut-larut ya. Kemudian yang kelima, hipotensi. Itu kebalikannya, tekanan darah arteri menurun hingga di bawah normal tekanan darah. Ini tekanan darah sistol ya guys. Diastol. Tadi ini sistol, ini diastol. Diastolnya biasanya itu normalnya kan 120/70. Nah, kalau di bawah normal misalnya sampai rendah banget 40 misalnya, itu maka bisa dikatakan hipotensi. Biasanya efeknya kita ya lemas, pusing gitu. Tekanan darah rendah. Nah, ini gangguannya
Cuman ibu contohkan 5 aja. Sebenarnya sih ada banyak. Kalian bisa baca-baca lagi di buku ataupun di internet. Oke guys, sampai sini kalau masih ada pertanyaan atau ada yang belum jelas, bisa kalian catat di buku guys. Supaya nanti pas kita belajar di kelas, kita diskusi di kelas, bisa kalian tanyakan langsung. Oh, ada satu lagi guys, ketinggalan. Nah, ini yang cukup terkenal juga di kalangan kita itu varises. Tahu kan varises? Nah, biasanya kalian nih kalau habis aktivitas olahraga misalnya, gurunya ngelarang kalian, jangan ditekuk kakinya. Kalau mau istirahat misalnya kakinya dilurusin, diselonjorin gitu. Nah, supaya apa? Menghindari terjadinya varises nih. Varises itu adalah pelebaran pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena tadi karakteristiknya aja memang udah lebih lebar dari arteri ya. Tambah lagi bisa mengalami pelebaran. Jadi nanti pembuluh darah venanya, ciri-cirinya kalau varises itu dia kayak nimbul-nimbul di permukaan kulit ya guys. Jadi ya efeknya ya kurang enak dipandang aja sih. Gitu. Oke ya guys, sampai sini sebagai kata penutup, Ibu ucapkan alhamdulillah ya atas izin Allah video pembelajaran biologi ini dapat terselesaikan dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Inilah yang dapat Ibu buat sejauh ini, insya Allah kedepannya lebih baik lagi. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk banyak orang, terutama yang pasti adalah untuk anak-anak didik Ibu ya, di Seman 2 Banyuasin 2. Dan juga untuk diri Ibu sendiri pastinya, yaitu sebagai evaluasi kekurangan-kekurangan yang ada. Semoga kedepannya ketika Ibu membuat video pembelajaran lagi bisa diminimalisasi. Kemudian sebagai bentuk dukungan kalian nih guys untuk channel belajar bareng nih, kalian bisa subscribe channel belajar bareng ya guys. Kemudian video-videonya ditonton, di like, di komen, dan di share. Itu kalau kalian berkenan ya guys, tidak ada paksaan, supaya lebih keren aja gitu. Ada yang nonton, ada yang subscribe, like, dan komen gitu. Oke. Ini belum, materinya udah selesai, tapi supaya kalian lebih paham, Ibu punya video ini guys. Ini adalah video animasi peredaran darah dan manusia guys. Jantung kita berdetak sekitar 100.000 kali, mengirim setidaknya 2.000 galon darah yang mengalir di seluruh tubuh kita. Meskipun jantung kita tidak lebih besar dari kepalan tangan, jantung memiliki peranan yang besar untuk tetap membuat darah mengalir sepanjang 60.000 mil dalam pembuluh darah, yang mengedarkan nutrisi dan oksigen untuk organ dan jaringan. Darah mengedarkan seluruh substansi tersebut melalui berbagai saluran yang disebut pembuluh darah. Nih, pembuluh darah. Ya, ini ke paru-paru, ini ke seluruh tubuh. Nih, ke organ-organ. Nih guys, nih. Pembuluh darah meliputi arteri. Nih, arteri yang warna merah. Vena. Nah, di sini arteri yang warna biru. Dan kapiler. Nah, ini kapiler yang sampai ke Untuk jaringan. membuat darah mengalir ke seluruh tubuh, kita memiliki sistem pemompa, dan jantung adalah pompanya, di mana jantung tersusun atas otot yang memompa darah ke seluruh tubuh. Ini kelihatannya guys, berdetak sekitar 72 secara kali per menit ngalirnya. sepanjang hidup kita. Jantung manusia memiliki 4 ruang. Ini katup. Atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Ini katup ya. Jantung memiliki 4 katup, yaitu katup trikuspid, katup mitral, ini bikuspid, nama lainnya mitral. Katup ya, aortik. Nah, ini katup aorta. Katup pulmonik. Ini katup. Katup ini merupakan katup satu arah. Pembuluh darah arteri pulmonalis. Sekarang kamu telah mengetahui struktur jantung. Selanjutnya, mari kita cari tahu bagaimana jantung bekerja. Ya.
Jadi ketika menyempit nih guys nih, darah masuk. Darah menjadi kaya oksigen dengan menyerap oksigen di dalam paru-paru. Jantung mulai bekerja ketika darah yang kaya akan oksigen terbawa dari paru-paru menuju ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Ini dari paru-paru. Saat atrium kiri berelaksasi, darah akan terpompa masuk ke jantung. Saat atrium kiri berkontraksi, secara bersamaan ventrikel kiri akan berelaksasi. Atrium kiri menekan darah menuju ventrikel kiri melalui katup satu arah. Ketika ventrikel kiri berkontraksi, darah akan terpompa menuju aorta, di mana darah yang kaya akan oksigen dialirkan menuju bagian tubuh lainnya kecuali paru-paru. Darah yang kaya akan oksigen mencapai seluruh tubuh melalui pembuluh darah yang disebut dengan arteri. Pembuluh darah akan bercabang menjadi kapiler, yang selanjutnya akan menjangkau berbagai organ yang berbeda di dalam tubuh. Selanjutnya darah akan terdeoksigenasi, lalu pembuluh darah kapiler akan bercampur dan menuju ke pembuluh darah yang lebih tebal yang disebut vena. Vena akan membawa darah yang miskin oksigen menuju jantung. Pembuluh darah yang membawa darah yang miskin oksigen disebut dengan vena cava. Darah yang miskin oksigen dari seluruh bagian tubuh memasuki ruang bagian kanan atas dari jantung yang disebut atrium kanan. Atrium kanan akan berkontraksi dan memungkinkan darah untuk mengalir menuju ventrikel kanan melalui katup satu arah. Ventrikel kanan kemudian berkontraksi dan menekan darah menuju arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis membawa darah yang miskin oksigen menuju paru-paru. Paru-paru kemudian melakukan pertukaran gas terhadap darah sehingga darah kembali menjadi kaya akan oksigen. Darah tersebut selanjutnya akan dialirkan kembali ke jantung melalui vena pulmonalis dan kembali mengulang siklus sirkulasi tersebut. Nah, udah jelas ya guys. Oke, semoga kalian paham materi tentang peredaran darah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.